Usia ibu berapa? Usia 21. Anak 2. Paling besar berapa tadi? 2 tahun. Umur 2 tahun. Paling halus, paling kecil 4 bulan. Berarti dia masih 1 tahun lebih sudah hamil kembali. Wow. Dia umurnya 1 tahun 1 bulan lah. Berarti usia ibu waktu kehamilan pertama itu sekitar 18 tahun, masih baru tamat SMA. Iya. Sangat muda. Oke. Cepat dulu ngaruh. Baik. Karena ibu belum pernah ber-KB kan? Belum. Oke. Saya kasih tahu dulu supaya ibu nanti bisa memilih apa yang mau ibu pakai. Ya. Jadi ini namanya saya kasih edukasi, pembelajaran supaya ibu tahu apa KB itu. Ya. Kita punya KB 2 macam. Satu ada hormon. Hormon itu yang ada di dalam tubuh wanita yang membuat wanita itu bisa hamil, bisa cantik, bisa montok, bisa keriput. Ya, gitu. Nah, apa KB yang ada hormonnya? KB yang ada hormonnya itu adalah ini. Pil. Suntik. Satu lagi ini susuk atau implan namanya. Nah, kalau ibu saat ini sedang menyusui, maka pil yang bisa dipakai adalah pil ibu menyusui. Dia pilnya beda, dia lebih kecil, lihat kan dibanding ini. Kalau nggak menyusui ini boleh pakai, tapi untuk menyusui ini khusus ibu menyusui. Ya, demikian juga dengan suntikan. Suntikan 1 bulan, 2 bulan itu tidak boleh untuk ibu menyusui. Ya kan, yang boleh suntik 3 bulan sama seperti ini isinya. Hormon progestin. Ini dia. Sama dengan susuk. Susuk ini kandungannya hormon. Sama hormonnya. Pil, suntik 3 bulan sama susuk. Ini hormonnya sama, namanya hormon progestin. Ya, ini boleh untuk ibu menyusui. Ya, sedangkan yang ini dia tidak boleh. Nah, kalau ibu misalnya pakai KB hormonal, ya, tidak. Kalau ibu pakai hormonal, KB hormon, pil suntik ataupun susuk ini yang saya pegang, dia membuat ibunya tidak subur. Nah, kalau ibunya tidak subur, apa yang terjadi? Pengaruhnya dia di sini, produksi hormonnya dia rendah untuk hormon kesuburannya. Yang tinggi hormon progestinnya. Itu yang dikeluarkan oleh suntik pil ataupun susuk tadi. Sehingga ibu tidak hamil. Ya kan? Tidak hamil. Kan kita mencegah kehamilan. Ya kan? Nah, perbedaannya kalau pil dan suntik itu jangka pendek. Dia dipakai hanya 2 tahun. Nanti ibu setelah 2 tahun ibu boleh ganti ke KB yang tidak ada hormon. Nanti saya kasih tahu. Ini tidak ada hormon. Tapi yang 3 ini ada hormon. Kalau ini jangka panjang, dia boleh dipakai dia 3 tahun. Sedangkan pil atau suntik ibu boleh hanya pakai 2 tahun. Ya. Nah, efeknya apa ketika ibu pakai pil, suntik ataupun susuk? Yang pertama, ibu akan merasakan pening atau sakit kepala. Tidak semua, tapi ada. Jadi kalau kok jadi peningnya saya, itu karena ibu pakai pil, suntik ataupun susuk. Yang kedua, payudara terasa keras atau kayak kerasa bengkak gitu atau nyeri. Itu efeknya. Lalu apalagi berat badan ibu. Ibu berat badannya berapa? 60. Nah, kalau berat badan 70 kilo ke atas tidak disarankan untuk pakai pil suntik susuk karena pasti menggembung. Gitu kan? Tapi kalau 50 atau 60 nanti tergantung adaptasi hormon di dalam tubuh. Bisa membuat ibu semakin kembang, bisa membuat ibu semakin halus-halusnya. Itu efek daripada hormon. Ya. Lalu flek dan jerawat. Ini ibu bersih mukanya. Pernah pakai bedak, Bu. Nanti ketika ibu pakai pil atau suntik atau ibu pakai susu, ketika kok muka saya jadi ada hitam-hitam, kok banyak hitam-hitam jadi flek, kok jadi banyak jerawat, dulunya nggak pernah jerawatan. Itu pengaruh dari ketika ibu pakai pil, suntik ataupun susu. Nah, apalagi menstruasinya nanti terganggu, siklusnya, gitu.
Ya, kalau ibu menyusui saat ini tidak mens nggak apa-apa gitu. Tapi ketika nanti ibu nggak menyusui misalnya kan, udah nggak nyusui lagi misalnya. Jadi ibu nggak mens atau mungkin mensnya sedikit gitu atau jarang mens. Ya, karena ibu pakai pil, suntik ataupun susuk. Itu nggak apa-apa. Nggak usah cemas dan nggak usah takut. Ya, itu pengaruhnya. Nah, lalu apa lagi? Ketika ibu pakai pil suntik susuk, bawaan mood boosternya terganggu. Yang biasanya ibu nggak pemarah, biasanya ibu lemah lembut sama suami sama anak, ya kan? Kok ketika ibu pakai pil suntik atau susuk atau pil, kok jadi bawaannya emosi ya gitu? Marah mulu sama laki, marah mulu sama anak. Nah itu pengaruh daripada KB yang ibu pakai. Gitu. Jadi ibu harus tahu dulu pengaruhnya apa ke tubuh ibu sendiri. Ya. Tetapi berbeda dengan KB yang saya tunjukin ini. Kalau ini dia tidak ada hormon. Ya, yang saya pegang adalah IUD tembaga. Jenis tembaga Property 380A. Ya. Tidak seperti pil, suntik ataupun susuk yang tadi dia ada hormon. Kalau ini yang saya pegang dia mengandung tembaga. Ya, ini namanya IUD. Ya, oh tadi implan belum ya? Ini implan dia letaknya di bawah kulit sini. Tapi di bawah kulit. Jadi tiap hari ibu raba gini pun nggak apa-apa, pasti teraba, gitu. Ya, itu efeknya sama pil atau suntik sama, karena sama-sama hormon. Nah, kalau ini IUD, dia terbuat dari plastik yang berbentuk seperti huruf T, ya kan? Nih, plastik putih. Dia mengandung tembaga. Dia punya benang sutra 2 lembar. Ya. Nah, si IUD ini yang nantinya akan kami antarkan ke dalam rahim ibu seperti ini. Ya. Dari Miss V diantarkan ke dalam rahim. Inilah rahim wanita bentuknya. Nah, IUD-nya diletakin di sini tempat bayi kita tinggal waktu di dalam rahim. Ya. Lalu benang sutranya dia main. Benang sutranya nanti saya lipat seperti ini. Tidak sakit sama sekali, pemasangannya cuma 5 menit, tidak sakit sama sekali. Seperti ini. Sehingga kalaupun ibu berhubungan dengan suami, tidak ada yang nusuk-nusuk ke suami benangnya. Karena sudah saya lipat. Biasanya ada sebagian bidan yang memang dia benangnya dia gini. Nah, dipotong pendek seperti ini. Jadi kadang mau suami risih, tusuk-tusuk. Jadi kalau dilipat tidak sama sekali. Bagaimana cara dia mencegah kehamilan? Nah, ketika ibu nanti berhubungan dengan suami, ya, spermanya dilepas di dalam Miss V, lalu sperma suami itu masuk ke dalam rahim. Bertemulah dia dengan tembaga. Ini tembaga kan? Akhirnya spermanya lemah dan mati. Seperti itu. Kita dirusak perempuan tidak sama sekali. Hormon kita bagus, ibu menstruasi setiap bulan. Tidak ada yang ibu rasakan yang efek pil suntik susuk tadi. Ketika ibu memakai ini itu tidak ada sama sekali ibu rasakan. Lalu efeknya apa kalau ibu pakai IUD? Cuma 2. Kram atau senggugut di bawah perut bagian bawah di rahim kita. Kalaulah pada saat ibu menstruasi. Kenapa? Kenapa yo? Karena ada benda di dalam rahim. Ya kan? Tidak bahaya sama sekali. Ya. Lalu yang kedua, nanti kalau ibu menyusui jangan kita bicara ya. Biasanya jarang mens itu hal biasa. Nanti ketika ibu misalnya udah nggak menyusui gitu ya, ibu mensnya akan teratur. Yes. Tapi biasanya dia penyesuaian 6 bulan. Kalaupun mensnya 7 sampai 14 hari di 6 bulan pertama itu hal yang wajar. Ibu jangan ketakutan, gimana nih pendarahan banyak banget mensnya. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Yang penting ibu cukup rajin minum jus buah bit. Nanti beli di pasar atau di pajak ada namanya buah bit. Ibu jus sendiri di rumah mentah gitu. Atau mau ibu masak minum airnya juga boleh, terserah. Itu untuk menambah darah. Kenapa? Karena waktu menstruasi nanti mensnya dia lebih banyak kalau ibu pakai IUD. Tapi jangan takut. Itu dia. Nah, satu lagi misalnya nih udah pakai nih Bu, saya udah pakai 3 bulan, 1 tahun atau 6 bulan lah misalnya.
ya tiba-tiba ada keputihan. Itu hal yang wajar, nggak usah takut dan nggak usah cemas. Kenapa bisa keputihan? Gitu. Karena ketika ada benda di dalam rahim, reaksi yang pertama di mulut rahim kita itu keluar lendir. Untuk apa? Mencegah masuknya bakteri, virus atau kuman ke dalam rahim. Gitu. Jadi ketika ada benda tuh di dalam rahim tuh, ada IUD udah dipasang, cus keluar langsung. Gitu. Itu reaksi wajar. Ya. Jadi ibaratnya tentaranya lah, pagarnya lah dia. Jadi itu hal yang wajar. Keputihan yang mana? Putih atau bening. Tapi kalau nanti suatu saat warnanya kok kuningnya Bu atau hijau misalnya gatal, ibu datang ke sini. Itu berarti ibunya kurang menjaga kebersihan. Baru kita obatin. Ya, tapi kalau putih atau bening itu normal, itu wajar. Ya. Nah, ini kan nanti saya lipat seperti ini. Nah. Ini kan ibu nanti bisa cek sendiri. 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sekali. Ibu boleh cek. Gimana caranya? Ibu jongkok, cebok dulu yang bersih, cuci tangan pakai sabun. Ya, gini kan gini jadinya kalau kita jongkok. Ya kan? Nah, ibu masukin jari yang paling panjang ke dalam vagina. Nah, raba benangnya. Kalau benangnya teraba, berarti IUD-nya bagus. Yang tidak boleh teraba apa? Bendanya. Ini bendanya, yang keras ini. Kalau bendanya teraba, ibu datang kemari. Ini kita copot, kita ganti dengan yang baru. Berarti IUD-nya tuh turun, ya. Nah, yang kedua, misalnya contoh, ya kan? Bu, saya cobok kayak kerasa benang loh Bu, keraba benang misalnya. Ibu cebok nih, ya kan? Ibu bisa masukin sendiri benangnya. Karena nanti saya lipat benangnya ke atas kan. Ya sama kayak tadi, cuci tangan pakai sabun, masukin jarinya. Pakai 1 jari aja cukup. Gini, ya. Nanti ibu tinggal masukin, selipin aja benangnya ke samping gini. Nah ini gini, selipin aja benangnya gini, masukin ke dalam, selipin, cek gitu, ya, lipat sendiri, cek gitu, lipat aja di dalam tuh. Ada 2 lembar. Jadi jangan ibu raba-raba terus, nanti kalau ibu raba gini nanti ketarik dia keluar lepas gitu ya. Nah itu dia. Oke, mana tahu misalnya teraba. Kalau nggak teraba nggak apa-apa. Nah IUD ini pemakaian berapa tahun? Kalau pil suntik tadi sebaiknya 2 tahun. Kalau susuk atau implan tadi 3 tahun. Kalau ini jangka panjang, ibu bisa pakai sampai 10 tahun. Tapi kan Bu, saya mau punya anak lagi. Misalnya contoh, nanti ibu masih boleh hamil dari usia 20 sampai 35. 35 nggak boleh, batasnya 35 nggak boleh hamil. Ya, tidak boleh. Tidak disarankan karena resiko tinggi. Ya, mengorbankan nyawa betul-betul nanti ibunya di situ. Oke, jadi misalnya contoh, Bu, saya mau anak saya besar dulu. Nanti di usia 30 saya baru rencana mau hamil. Misalnya kan, usia 30 ibu datang ke sini. Gitu, ini berapa tadi usianya? 21. Berarti ibu pakai ini 9 tahun. Ya kan? Datang ke sini, kita lepas IUD-nya. Ya, bulan depannya mudah-mudahan ibu cepat hamil. Kenapa? Karena hormonnya tidak diganggu. Dia hanya murni untuk melemahkan atau membunuh sperma. Gitu. Ya, atau janganlah Bu 30, 28 aja deh saya mau punya anak lagi gitu. Boleh. Datang ibu sini 28, nanti kita cabut, ibu boleh promil kembali. Jadi tidak harus menunggu habis 10 tahun. Ya, tetapi minimal dia 5 tahun. Kalau ibu masih pengen promil. Tapi kalau tadi ibu datang ke sini usia 31 misalnya kan, 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi ibu datang udah di atas 35, Bu, saya mau promil, saya nggak mau buka. Kenapa? Karena sudah lewat batasnya untuk ibu sehat ketika ibu melahirkan. Ya, itu seperti itu dia. Nah, kalau untuk implan sendiri, dia pemasangannya ini dia harus dibius. Kalau IUD tidak ada dibius, karena sudah ada lubang dari sononya diciptain Tuhan. Lubang vagina, lubang rahim. Jadi nggak ada yang perlu dibius. Tapi kalau ini karena dia ditanamnya di bawah kulit, kita harus bius dikit
supaya bisa ditanam di dalam kulit. Karena kulitnya harus dibelah sedikit. Itu dia, seperti itu. Jadi Kak, Ada yang mau ditanya? Yang mana? nggak pergi kemana-mana kita. Ya, banyak. Betul. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Ayudi ini lihat, rahim kita ini ciptaan yang maha kuasa. Ya kan? Sempurna. Ya kan? Nah, ini alatnya coba Ibu pegang. Alatnya kecil dan sangat halus. Kan? Rahim kita seperti ini. Dia tidak punya kaki, dia tidak punya benda tajam yang bisa nembus atau kemanapun. Dan dia tidak bisa bergeser masuk jadi ke sana atau masuk ke sini karena bentuknya seperti ini. Ya kan? Nah, jadi alat ini tidak bisa kemana-mana. Tapi bisa hilang. Kenapa hilang? Kalau tadi saya bilang, Ibu cebok, Ibu biarin benangnya ketarik. Dia hilang. Kemana? Keluar. Jadi dia hanya bisa menghilang kalau dia lepas ke bawah. Kalau namun kemana-mana, itu dia tidak bisa. Gitu. Jadi rahim kita ini ciptaan Tuhan. Ya, tidak lebih hebat ciptaan manusia. Tingkat kegagalannya ada pada Ayudi. Hanya 1%. Ya, makanya tadi saya bilang, Ibu nanti bisa cek setiap 6 bulan sekali benangnya. Keraba benangnya, oh berarti bagus. Keraba yang bagus. Kalau misalnya di rumah kok nyeri hebat ya, miring sakit, jongkok sakit, semua sakit, datang ke sini. Kemungkinan Ayudinya entah miring seperti ini, misalnya, atau mungkin turun, gini, kan? Nah, ini harus dicabut, baru kita ganti dengan yang baru. Kalau namun ke jantung, ke lambung, ke otak itu tidak bisa kemana-mana. Karena rahim kita buatan Tuhan, bukan buatan Korea atau Cina. Seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak mendengar hoax di luaran. Ya, tidak mungkin KB ini diciptakan ketika hal itu membahayakan setiap wanita di Indonesia. Justru Ayudi adalah KB yang sangat aman dan menguntungkan buat ibu. Karena hormonnya nggak diganggu. Ibu tetap mens, tetap cantik, tetap bernafsu. Ya, apalagi buat pasangan yang masih muda. Ya, kalau ibu pakai hormon, nggak nyampe 6 bulannya aja ibu pakai nanti. Sudah mulai malas berhubungan dengan suami. Kenapa? Karena hormonnya di sini dipengaruhi. Itu dia. Ada lagi yang mau ditanya? Yang berhubungan nggak sakit Kak? Tidak sakit sama sekali. Awak yang nggak sakit Kak? Tidak. Paling seandainya misalnya nih, ibunya terlalu banyak beraktivitas satu hari ini. Kalaupun ibu kerasa perutnya kram karena kecapean banget ya, ibu boleh tidur terlentang. Tidur terlentang, kakinya naikin ke tembok dua-duanya. Nah, kan biasalah kita melepas lelah. Supaya apa? Rahimnya longgar. Bawa tidur setengah jam atau 1 jam, dibawa istirahat. Nanti ibu turun dia enak kembali. Paling itu. Gitu dia. Pakai Ayudi aman nggak berhubungan? Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan aman. Ibu mau lari-lari juga aman. Ibu mau naik motor juga aman. Ibu mau senam juga aman, gak ada masalah. Gitu, karena dia tempatnya di sini, bukan di dalam vagina. Kalau dalam vagina ya sakit. Ini kan di dalam rahim kita, tempat bayi tinggal. Sementara kalau kita berhubungan itu kan di misfi, jadi tidak mengganggu sama sekali. Seperti itu. Sepertinya ibu lebih tertarik dengan Ayudi ya. Karena waktunya pun panjang dan saya pun menyarankan ibu untuk ini KB-nya Ayudi. Kenapa? Kawan aku Kak menyarankan ini ya kan buat Yes. tangga. Dia makanya juga. Nggak Oh. pengaruh apa-apa deh katanya. Kalau itu gendut ceritanya. Iya betul. Pintar tuh Aku tetangganya. aku bilang nanti kalau pas kemana-mana sakit enggak katanya di semuanya aku pakai ini. Pikir dulu aku Kak, aku bilang. Iya, karena kan ibu belum Iya. ngerti. Nanti ibu boleh lihat video ibu, boleh lihat video saya, yang lain-lain. Di situ untuk pembelajaran. Bahkan cara cek Ayudinya pun itu ada saya sematkan di video. Mana tahu kayak mana semua diajari ya. Ada di video saya di TikTok. Nanti ibu boleh buka TikToknya. Boleh baca komen-komen, boleh dengar videonya. Banyak juga di situ yang saya konseling. Akhirnya mereka memutuskan memakai Ayudi. Kenapa? Karena itu tadi dia lebih aman.
untuk wanitanya. Gitu. Apalagi ibu dengan usia 20 tahun masih sangat, artinya ibu untuk melahirkan tuh masih ada waktu 15 tahun. Ya kan? Panjang banget gitu. Jadi kayaknya capek deh gitu. Kita jadi wanita bunting beranak, jangan. Rusak mesin kita. Ya kan, sama kayak mesin air disiksa mulu. Nah, artinya harus ada di situ masa istirahat rahim untuk menghasilkan bayi. Gitu. Minimal 5 atau sampai 10 tahun. Karena usia ibu masih sangat muda sekali. Gitu dia. Kalau Pasang di mana kawannya, di sini? Gitu enggak? Ya kurang sini kurang. Oh gitu. Kak Elda iya. Oh iya, Dia jalan Elida, berdiri. iya saya itu. Nanti kalau apa? Ini kalau ini kan Kak diginikan aja kan Kak. Oh. Iya, nanti kalau misalnya ibu masuk, oh dia seperti ini gambarnya, biar saya tunjukin aslinya ya. Enggak pernah pakai kambing. Ya janganlah kita rusak. Banyak yang wanita nggak peduli dengan kebutuhannya, ini dia. Jadi kalau ibu jongkok kan dia seperti ini posisinya, ya kan? Masukin jarinya sampai mentok ke mulut rahim, baru ibu lepit aja truk benangnya ke samping. Ini kalau baru saya pasang nanti seperti ini. Tampak dalamnya ini kan asli, ya. Nih tampak dalamnya seperti ini, benangnya saya lipat kan. Jadi kalau misalnya dia turun benangnya, ibu gini masukin, nyentuh mulut rahim, nggak boleh masuk ke dalam ya, hanya boleh menyentuh mulut rahim aja, menyentuh ini, truk mentok sampai sini berhenti, ya, nyentok mulut rahim, baru lipatin aja benangnya. Jangan kena ini kan Kak. Apanya? Iya. Pokoknya ibu hanya boleh sampai sini. Nah, tapi ketika ibu sampai sini ini teraba, kok keras datang ke sini. Tapi kalau misalnya udah mentok, udah tinggal lipat aja, truk gitu ya ke samping. Pakai jari gini. Ya. Mau kemana? Mau depan, mau kiri, mau kanan, terserah. Pokoknya selipin aja truk gitu. Cuman gitu doang. Jadi dia kalau baru pas nanti dia jadinya gini, karena udah diselipin kan truk gitu kan. Ya udah jadi seperti ini. Gitu dia. Inilah mulut rahim wanita yang sebenarnya. Harus cantik, harus ping-ping manja nih. Yang nggak sehat ada banyak. Nggak bisa saya pasang. Bukan. Dia udah berjamur. Lihat tuh. Serem kan? Itu dia. Makanya kita harus menjaga kewanitaan kita. Kalau ini dia implan. Main dia apa ya? Iya, yang di tangan tadi. Dia mencabut implannya. Kalau ini enggak pala kan Kak? Enggak. Ini masangnya sebentar, nggak nyampe 5 menit selesai. Bukanya bulan bentar. Sama. Enggak pakai. Belum pernah. Nggak ada. Cuman membuka mulutnya aja, cocor bebek gini, biar. Ini letak coba dulu. Oke, implan konsen. Hah? Kalau nggak cocok nanti bawa ke sini aja. Nggak ada yang nggak cocok kalau pakai ini, pasti cocok. Kita tanda tangan surat persetujuan pemasangan KB-nya. Fotokopi kakak. Enggak Kak. Kemarin kan Niki kalau ke sini bawa fotokopi kakak. Ibu KTP ya? Iya Kak. BPJS-nya belum ada. Ada. Tahu. Ini mana nomor BPJS-nya kalau belum dibikin di sini ya kan? Padahal ada BPJS, kenapa nggak dibuat orang itu? Ya, bayar kemarin Kak. Oh, ini masa nggak dibayar mau ya? Maksudnya orang baru melahirkan kok. Tapi yang Sebulan bayar. lagi lah nggak dibayar. Setelah melahirkan masa nggak dibayarnya Iya. udah. Bayar dong. Habis itu nanti pindah aja ke yang gratis. dicoret. Bisa pindah ke yang gratis. Urus aja langsung ke Ibu Aslinda. Minta SKT dari lurah. Ya kan? Bawa kartu Gimana keluarga dia ngapain obatnya itu? ke Ibu Iya, Aslinda ke bukan. belakang. Ada Biar bawa dia handphone, di ada rumah. handphone. Ada Kak. Ada di handphone kakaknya. Kakak. Saya tengok. Kakak belum buat, masih kakak sendiri sama keluarga. Belum buat kakak. Berarti nggak ada buku nikahmu ya? Belum, iya masih urus lagi. Oh, udah bisa lah 20 tahun. Ya, kemarin awal nikah di bawah umur Kak. Iya, ini ngomong sudah 20.
KTP lakinya. KTP suami istri? Enggak. Iya. Ada KTP suami mau. Foto kan nanti kirimin dari HP. Enggak, yang kata mamamu itu ada di situ. Ada Pak. Ya tapi suaminya nggak ada Kak. Iya. Nanti KTP suami fotokan aja. Oh, Ya kan, ada nggak samamu? KTP suami. Sini mau. Oh, dari situ kertas. Udah itu. Nih, tulis namanya, deketin bangkunya, tanda tangan ya, persetujuan. Ini dia enggak ada prinsip punya. namanya kan Kak? Belum. Tensinya deh. Melenggang pica pica pica, na 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 na. Ayo lihat, ayo di kan? Tulis nama, tanda tangan. Semangat Ayudi. Jadi dia gabung sama Padang ya kan? Padang.